Pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini Pontianak sudah berusia 250 tahun, lebih tua dari Amerika. Amerika itu 1776, kita 1771. Sultan pendiri kota Pontianak sudah memberikan dan meletakkan ibu kota Kalimantan Barat yang kita cintai ini di tempat yang sangat strategis. Kalau dilihat dalam peta dunia, ya, persimpangan antara Sungai Landak dan Sungai Kapuas itu seperti kota Lyon di Prancis. Cuma bangunan di kota Lyon itu sisi kiri kanannya beda dengan bangunan kita. Tapi bukan berarti kita harus ikut itu. Ke depan masalah yang tradisional itu, ya, akan menjadi satu objek wisata tersendiri. Waterfront Pontianak itu mungkin kalau dipoles sedikit sudah menjadi waterfront yang terbaik yang ada di Indonesia sebetulnya. Kita aja tidak merasakan itu, ya. Tapi waterfront kita ini adalah yang terbaik karena sungai kita itu dibandingkan yang di Thailand yang suka dikunjungi orang itu sudah airnya hitam, bau, tapi banyak juga yang ingin berkunjung ke sana. Kenapa? Karena di sana disediakan belanja untuk karya-karya atau kreasi yang sifatnya tradisional. Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Wali, kemajuannya sangat signifikan. Tapi dalam masa pandemi ini juga kita jangan merasa tidak ada yang bisa dibuat. Saya di provinsi itu bisa meningkatkan dalam PAD dalam waktu 3 tahun ini sebesar 700 miliar. Di masa pandemi cuma turun 200, tapi sekarang sudah normal kembali. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini 10,8, yang mungkin salah satu yang tertinggi di Indonesia. Artinya pandemi itu kalau kita benar melakukan tata kelola pemerintahan, ya, maka akan membawa hasil yang baik. Jadi saya berharap Pak Wali bisa melihat, mencermati peluang-peluang yang bisa dikerjakan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pontianak. Harus banyak terobosan-terobosan, terutama yang berpengaruh besar terhadap perekonomian. Karena Kalbar ini, Pontianak ini sebetulnya ASN-nya harus betul-betul jeli. Kenapa? Di dalam masa pandemi ini yang paling terdampak itu sektor jasa. Dan sektor jasa itu ada di Pontianak paling besar. Sehingga pengaruh terhadap perekonomian Pontianak pandemi ini sangat besar. Tapi kalau inovasinya benar, maka dia akan balance, tidak terpengaruh besar, ya. Karena kota jasa ini tergantung bagaimana ya pelayanannya. Kalau pelayanannya baik, maka akan baik. Kemudian tadi sudah di launching ASN berakhlak, ya. Nah, saya sangat mendukung, tapi jaga integritas. Itu yang harus dijaga. Saya harap itu, ya, jangan sampai nanti ya udah pasang pin itu banyak masalah, ya. Integritas harus dijaga. Jadilah ASN yang betul-betul bisa melayani, yang bisa berinovasi. Ya. Tadi Pak Edi masih ingat dengan Long Jemah. Ya. Pantunnya sebenarnya udah saya susun dari begitu berdiri sini lupa lagi.
pantun non Jemaah itu ada tadi, tapi lupa. Nanti terakhir saya akan. Sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang sebagian besar juga PAD dari Kota Pontianak, ya, saya juga akan ikut kontribusi dalam menata Kota Pontianak ini, karena sebagai ibu kota provinsi, ruang-ruang publik memang harus lebih banyak kita buat, karena masa pandemi ini dibutuhkan manajemen ruang publik yang baik. Kalau semua orang terpusat kegiatannya di Plaza MTQ, di Gulis, maka itu akan ada kerumunan, akan ada kerumunan. Sehingga saya akan buka halaman kantor gubernur itu bisa untuk jogging, ya, kemudian cukup luas, kemudian nanti pendopo, hutan kota, dan galeri hasil alam ada di situ. Itu juga akan kita buat untuk jogging, tapi yang usia 50 ke atas, ya. Karena yang 50 ke atas nggak boleh disatukan dengan anak-anak muda dalam masa COVID ini, ya. Masa COVID ini anak muda dengan orang tua harus dipisah. Jadi kalau ada yang mau jogging nanti yang sudah 50 ke atas, ya di pendopo dengan hutan kota aja, jangan di tempat lain, jangan di Gulis, ya. Jadi COVID ini ada dua ayat yang bisa menyelamatkan dan mengurangi dampak yang paling besar, yaitu harus pakai masker dan vaksinasi, ya, harus vaksinasi. Target saya sudah janji dengan Pak Menteri, ya, Menteri Kesehatan ketika hadir di sini, beliau minta, ini tugas Pak Wali, akhir Oktober Pontianak ini harus 70%. Kalau mau aman, kalau mau ya nggak terlalu banyak repot, ya. Artinya kalau ada yang terpapar, ya mungkin OTG, ya. Tapi kalau tidak, maka Pontianak bisa macam-macam. Kemudian saya tetap pertahankan masuk Pontianak itu harus dengan PCR, karena antigen itu hanya bisa membaca cycle threshold 25 sampai 25 aja. Yang 26 sampai 36 tidak bisa dibaca oleh antigen. Sehingga kalau orang yang terpapar dengan CT-nya 27 atau 26, maka dia bisa menjangkiti orang lain, ya. Sehingga PCR adalah pilihan utama. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah menggunakan PCR. Kemudian saya juga pesan Pak Edi, ya, rumah sakit siapkan ketika pandemi COVID-19 menjadi endemik. Kalau provinsi sudah siapkan, insya Allah tahun ini saya akan resmikan Rumah Sakit Sudarso 6 lantai 2 gedung, ya. Nah, sebetulnya Pontianak berbangga ketika itu Rumah Sakit Pontianak tanpa kelas. Nah, mulai 1 Januari nanti BPJS akan membayar klaim tanpa kelas. Artinya kita sudah benar dari awal, ya. BPJS itu tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang ada itu 1 kelas. Nah, itulah yang saya terapkan ketika itu, ya. Jadikan Rumah Sakit Pontianak itu rumah sakit tanpa kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara ASN yang berbahagia, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saya ucapkan selamat ulang tahun Kota Pontianak yang ke-250. Terus berkreasi, ya, terus berinovasi, karena kota jasa kunci persaingannya hanya satu, yaitu inovasi. Tanpa ada inovasi yang baik, tanpa inovasi yang bernilai kompetisi, maka Pontianak bisa kalah dengan daerah-daerah lain, ya.
Saya ingatkan seluruh ASN, seluruh dinas harus berani melakukan inovasi-inovasi, melakukan kreasi-kreasi, melakukan ya terobosan-terobosan, menjadikan Pontianak sebagai kota yang betul-betul dibanggakan, tidak di Kalimantan Barat. Kalau di Kalimantan Barat sudah, itu harus di Indonesia. Pontianak itu harus jadi kebanggaan, dan kita harus berkiprah di nasional, bukan lagi di Kalimantan Barat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.